ada teori behavioral, teori maturasional, teori preformasionis. Itu apa ya? Ya, itu adalah teori pemerolehan bahasa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang itu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan bahasa AUC di kelas kami. Kemudian teman-teman yang kami sayangi, pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi teori pemerolehan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Fitratul Fikroh NIM 2419083. Kemudian ada Laili Putri Utami NIM 2419041, Wiji Handayani 2419074, Konita Lutfiah 2419013. Kemudian terakhir ada Nisa Goniah 2419015. Nah, ada yang sudah tahu teori pemerolehan bahasa itu apa? Pemerolehan bahasa merupakan suatu kegiatan produksi bahasa yang diperoleh secara alami. Kajian tentang pemerolehan bahasa anak telah berkembang sebagai teori pemerolehan bahasa. Nah, teori tersebut semua didasarkan pada yang pertama, ada teori behavioral. Yang kedua, ada teori maturasional. Yang ketiga, ada teori preformasionis. Yang keempat, ada teori perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, ada teori psikolinguistik. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiji Handayani. Selamat belajar. Saya Wiji Handayani, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu teori behavioral. Teori behavioral adalah teori yang lebih menekankan pada kebiasaan. Teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner ini berpandangan bahwa pemerolehan bahasa anak dikendalikan oleh lingkungan. Artinya, rangsangan anak untuk berbahasa yang dikendalikan oleh lingkungan itu merupakan wujud dari perilaku manusia, sehingga anak menerima stimulus dari lingkungannya dan kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang ditentukan oleh stimulus dan peniruan. Pemerolehan bahasa berdasarkan pandangan behavioristik adalah produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa yang berpegang pada pedoman. Analisis kelakuan behavioristik berdasarkan atas aksioma-aksioma, yaitu semua kelakuan merupakan akibat rangsangan faktor-faktor lingkungan. Kelakuan dapat diubah sesuai dengan perubahan lingkungan. Sehingga, guru atau orang tua hendaknya selalu memberikan rangsangan kepada anak dengan tujuan meningkatkan keterampilan bahasa anak. Kegiatan yang dilakukan seperti halnya mengajak anak bercerita, memberikan media pembelajaran yang menarik, serta tanya jawab ringan seputar kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, anak berani untuk mengungkapkan bahasa lisan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nisa Goniah. Saya Nisa Goniah, NIM 2419015. B. Teori maturasional. Teori maturasional merupakan teori yang menekankan pada kesiapan biologis individual. Menurut teori ini, anak telah mempunyai jadwal untuk berbahasa atau berbicara. Dalam pandangan ini, berkembang sesuai dengan ayunan jam dan yang menyatu dengan konsep maturasi ini sejalan dengan perkembangan jaringan syaraf dalam otak.
Oleh karena itu, pandangan teori maturasional yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan neurologinya, tetapi juga perkembangan biologisnya. Sebab seseorang anak tidak dapat dipaksa atau dipacu kalau piranti biologisnya belum cukup. Sebaliknya, jika anak sudah mampu mengujarkan apapun, anak tidak dapat menahannya. Kemudian lanjut oleh teman saya. Teori preformasionis. Pemrakarsa teori ini adalah Noam Chomsky. Penganut aliran ini percaya sekali adanya teori tentang proses mental, Language Acquisition Device atau LAD. Dengan LAD diyakini bahwa anak belajar bahasa berdasarkan dari apa yang dia dengar dan orang-orang di sekitarnya. Misal seorang bayi yang belum dapat berkata-kata atau berbicara, namun dia dapat diajak berkomunikasi dengan ibunya yang sedang menggendongnya. Bayi diajak berbicara dengan kata-kata yang panjang. Bayi bisa tersenyum dengan menggerak-gerakkan kaki, tangannya sambil terbuka, mulutnya dan terkekeh-kekeh. Dari bukti itu menunjukkan bahwa bayi telah memperoleh bahasa dan secara berangsur-angsur pula berkembanglah bahasanya. Chomsky berkeyakinan bahwa urutan dasar pemerolehan bahasa pada anak memiliki unsur kesamaan tanpa memperhatikan bahasa yang dipelajarinya. Tahap-tahap tersebut mulai dari mengoceh, alifres, ucaran telegratik, kalimat sederhana, dan berkembang ke kalimat yang kompleks. Maka, menurut Chomsky, karena proses memperoleh bahasa itu unik dan berjalan secara individual, maka tidak perlu latihan secara eksplisit. Oke, selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget. Ada yang sudah tahu Jean Piaget itu seperti apa? Nah, seperti inilah fotonya. Jadi, menurut Jean Piaget ini mengatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, perkembangan bahasa ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Nah, menurut teori ini, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat dikeluarkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Kemudian ada beberapa tahap perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget ini. Yang pertama, ada tahap sensori motor, yaitu umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai memahami hubungan antara benda dengan nama benda tersebut. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi, bukan atas dasar analisis sosial. Contohnya yaitu ketika anak melihat pesawat terbang di langit. Anak akan berpendapat bahwa pesawat terbang itu kecil, karena itulah yang mereka lihat di langit ketika pesawat terbang itu lewat. Selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak mulai berpikir logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalahnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ada tahap operasional formal, yaitu umur 11 tahun sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak ditandai dengan pola pikir anak yang sudah seperti orang dewasa. Gaya berpikir anak melibatkan penggunaan operasional logika dan menggunakannya secara mutlak. Materi selanjutnya yaitu teori psikolinguistik yang akan dipaparkan oleh Laili Putri Utami.
Saya Lili Putri Utami, NIM 2419041 akan menjelaskan mengenai teori psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan interdisiplin antara linguistik dan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris yaitu psychology, yang artinya itu jiwa, ruh, atau sukma. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, yakni interaksi manusia dengan dunia sekitarnya. Sedangkan linguistik menurut Martin ialah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya, struktur yang ada di dalam, baik itu yang dikaji secara khusus seperti fonetik, morfologi, sintetik, dan semantik, dan yang dikaji itu secara meluas melalui makrolinguistik. Jadi, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Psikolinguistik mempunyai bidang garapan tentang proses berbahasa yang terjadi pada otak seseorang, baik otak pembicara maupun otak pendengar titik. Demikian, psikolinguistik itu menghasilkan deskripsi bahasa yang berproses pada diri seseorang yang terlibat dalam berkomunikasi, meliputi bagaimana proses pengolahan berbahasa itu terjadi, dan bagaimana wujud satuan bahasa tersebut. Kemudian, secara teoritis tujuan utama dari psikolinguistik yaitu mencari salah satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Sedangkan ruang lingkup dari psikolinguistik sendiri yaitu ada 7, yaitu yang pertama hubungan antara bahasa dan otak, logika dan pikiran. Kemudian ada proses bahasa dalam komunikasi, persepsi, produksi, dan komprehensif. Yang ketiga ada permasalahan makna. Yang keempat ada persepsi, ujaran, dan kognisi. Kemudian yang kelima pola tingkah laku berbahasa. Yang keenam pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Dan yang terakhir itu ada proses bahasa pada individu abnormal. Demikian penjelasan mengenai teori psikolinguistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.